Alhamdulillah. Wala muallif. وتنقسم الاستعارة إلى تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كما في قوله أمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعضت على العناب بالبرد فقد فقد استعارة اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. قال الشارح رحمه الله: ثم إن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: تصريحية ومكنية. فتصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، وهذا وجه تسميتها بالتصريحية، والاستعارة فيها ظاهرة. والمكنية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه وحذف المشبه به، ولهذا تسمى مكنية أي مخفية. Baik, ini lebih jauh lagi tentang isti'arah. Kata beliau wa tanqasimul isti'aratu ila tasrihiyatin wa hiya ma surriha fiha bilafdil musyabbah bih kama fi qawlihi. Terbagi isti'arah kepada tasrihiyah. Ini pembagian pertama. Apa itu tasrihiyah? Tasrihiyah. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam ucapannya penyair, fa'amtarat lu'lu'an min narjisin wasaqat fardan wa'addat alal unnabi bil barodi. Dia bilang fa'amtarat lu'lu'a, maka keluarlah, turunlah hujan berupa lu'lu', turunlah hujan berupa mutiara, ya, min narjis. Dia bilang dari narjis, dari, iya, narjis. Yang dia inginkan adalah mata. Wasakot, dan dia menyirami wardan. Wardan di sini bunga. Ya, tapi yang diinginkan adalah pipi. Pipi. Iya. Wa addat alal unnabi. Ya. Dan dia pun addat alal unnabi. Ini dia berikutnya lagi. Enggak, tadi itu narjis, dia pada dasarnya adalah, makna dasarnya dulu, makna dasarnya dia adalah pohon yang dijadikan sebagai rumput, yang dijadikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang dibuat sebagai obat. Yang dibuat sebagai obat. Iya, wardan bunga. Iya, kemudian adot, makna dasarnya menggigit. Iya. Alal unnab. Iya. Unnab
jari-jari. Bil barodi bisa bermakna jari-jari, bisa juga bermakna gigi. Wa addat 'alal unnab, dan dia gigit atas unnab, jari-jarinya, yaitu dengan giginya. Ya, bil barodi, dengan al barod tadi. Al barod di sini bermakna apa? Al asnan. Ya, bermakna gigi, bermakna gigi. Unnab jari-jari, kemudian barot adalah gigi. Ini ucapan semuanya digunakan lafaz lain, tapi maknanya lain. Digunakan lafaznya lain, maknanya lain. Apa maknanya? Lihat. Faqad ista'ar al-lu'lu' wan narjis wal ward wal unnab wal barot. Sungguh telah digunakan kata lu'lu', itu yang pertama, wan narjis itu yang kedua, wal ward ketiga, wal unnab keempat, wal bard kelima. Litumu, ini kembali yang pertama. Ini namanya nanti ada juga dalam istilah ilmu balaghah nanti akan datang. Ini dilipat. Jadi yang disebutkan yang pertama ini maknanya itulah untuk yang pertama. Itulah untuk yang pertama. Jadi litumu itu lu'lu'. Dumu mata air, air mata yang keluar, itu dia takbir dengan lu'lu'. Wal uyun itu untuk yang kedua, narjis. Kemudian wal khudud itu untuk wal al warda, pipi. Uyun mata, khudud pipi. Terus wal anamil itu untuk ya al unnab. Kemudian wal asnan itu untuk apa? Al-barad. Jadi maknanya diurut, Ini intinya, ini semuanya adalah disebutkan wajhu, disebutkan musyabbah bih, bukan wajhu. Disebutkan musyabbah bih, yang diserupakan dengannya. Kapan yang disebutkan musyabbah bih semua, maka namanya apa? Isti'arah apa? Tasrihiyah. Kan ada musyabbah. Berarti musyabbah di sini adalah dumu, uyun, khudud, anamil, asnan. Itu namanya musyabbah yang diserupakan. Paham kan? Musyabbah bi tadi yang disebutkan. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian isti'arah kembali terbagi menjadi dua. Ada tasrihiyah, ada makniyah. Akan datang nanti sebenarnya. Makniyah akan datang. Paham kan? Tapi Syekh Ibnu Utsaimin belum sebutkan dulu dua-duanya. Belum sebutkan dulu dua-duanya. Ada yang jelas dan ada makniyah yang tidak jelas. Yang tidak jelas lawannya. Fatasrihiyah, maka tasrihiyah hiya ma suriha fiha bilafdil musyabbah bih. Apa yang jelas padanya disebutkan dengan lafaz musyabbah bihnya. Wa hadza wajhu tasmiyatiha bitasrihiyah. Inilah sisi dia dinamakan dengan tasrihiyah karena disebutkan dengan sorihah, dengan jelas. Paham kan? Ini sisi penamaannya. Fal isti'aratu fiha dhahirah, maka isti'arah padanya nampak jelas. Iya, karena digunakan lafaz lain untuk lafaz lain maknanya. Fal makniyah, sementara makniyah hiya ma suriha fiha bilafdil musyabbah wa hudifal musyabbah bi. Kalau makniyah apa yang dijelaskan padanya dengan lafaz musyabbah, tapi musyabbah binya tidak disebutkan. Paham kan? Musyabbah binya dihilangkan. Walihada itu sama makniyah. Oleh karena itu dinamakan dengan makniyah. Apa artinya makniyah? Ay makhfiyah, yaitu yang samar, disembunyikan. Musyabbah binya. Terus ثم قال الشارح رحمه الله والمشبه به مثل البحر والأسد والظلمة والنور والشمس وما أشبه ذلك أي إذا وجدت لفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به. ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة فمعنى الآن فمعناه الآن المشبه به لأن المقصود. Oh, salah. Berarti fama'ana, bukan fama'. Tidak disuku. Fama'ana الآن المشبه به لأنه المقصود
رأيت رجلا كالأسد فلهذا نسمي هذه الاستعارة نسمي ولهذا نسمي هذه الاستعارة تصريحية لأن المشبه غير موجود وهو رجلا فالآن أنت تقول رأيت أسدا يحمل حقيبة ولم تقل رأيت رجلا كالأسد أي حذفت المشبه وذكرت المشبه به وهو الأسد وحينئذ صارت الاستعارة تصريحية. ومن أمثلة التصريحية قولك رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف أي رجلا كريما لأن المذكور معنى المشبه به. وأيضا رأيت الثريا معلقة بيده فثريا تعني عنقود عناب مثل الثريا معلق بيده فالذي معنا أيضا المشبه به. Baik. Kata beliau wal musyabbah bi yang diserupakan dengannya itu seperti al-bahar. Dah, seperti lautan. Itu namanya musyabbah bi. Jangan tuh Zaid kal bahar. Zaid bahar. Berarti kan musyabbah bi ini apa? Bahar. Asad, singa, zulmah, gelap. Yang telah lewat. Nur, cahaya, syams, matahari. Dan yang mirip dengannya. Pokoknya musyabbah bi itu yang diserupakan dengannya. Zaid diserupakan dengan apa? Nah, itu namanya kalau Zaid adalah musyabbah. Sementara yang diserupakan dengannya adalah namanya musyabbah bi. Ini sudah jelas sebelumnya. Wa ma asbah dalik dan apa yang serupa dengan itu. Ai idza wajadta lafdzal musyabbah bi fa hiya isti'arah tasrihiyah. Ini jelaskan. Yaitu kalau antum mendapatkan padanya ya lafaz musyabbah bi maka dia isti'arah tasrihiyah. Li'annahu sarraha fiha bil lafdzil musyabbah bi. Kan disebutkan padanya dengan lafaz musyabbah bi. Falau qulta seandainya kamu bilang misalnya ra'aitu asadan yahmilu hakibatan. Dilihat, saya lihat singa. Antum saya bukan berarti musyabbah bi di sini karena ada singa. Yahmilu hakibatan, kalau yahmilu hakibatan alaqah. Wajhu ya asyabah, wajhu asyabah. Fa ma'ana al-an musyabbah bi. Maka kita sekarang, bersama kita sekarang ada namanya musyabbah bi. Li'annal maksud ra'aitu rajulan kal asad. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat ini saya melihat laki-laki seperti singa. Tapi antum hilangkan laki-lakinya, terus hilangkan ka-nya. Jadilah ra'aitu asadan. Paham ini? Walihada nusammi hadhi isti'arah tasrihiyah. Li'annal musyabbah ghairu mawjud. Kita namakan di sini tasrihiyah karena yang diserupakan tidak ada. Dihilangkan kan rojulnya. Terus ada siapa? Wa rajulan fal'an. Dipahami ini kan? Ini musyabbah tidak ada. Berarti cuma ada apa? Musyabbah bi. Wa huwa rajulan fal'an anta taqul, maka sekarang antum bilang ra'aitu asadan yahmilu hakibatan. Saya lihat singa bawa tas. Lam takul walam takul, dan kamu tidak katakan ra'aitu rajulan kal asad. Antum tidak bilang begitu. Paham kan? Ay hadaftal musyabbah wa dzakartal musyabbah bi. Yaitu antum hilangkan musyabbahnya rajulan dan antum sebutkan musyabbah bi wal asad. Wa hina idin sarat al isti'aratu tasrihiyah. Maka ketika seperti ini antum sebutkan musyabbah bi, maka namanya apa? Tasrihiyah. Jelas kan? Mudah sekali. Wa min amthilati tasrihiyah qauluka, termasuk contoh tasrihiyah ucapan kamu ra'aitu bahron. Hati-hati antum bilang saya lihat laut. Laut apa? Qad fataha babahu lituyuf. Dia telah membuka pintunya untuk para tamu. Bukan masa laut bisa membuka pintunya, berarti di sini adalah kata telah membuka pintunya untuk tamu. Ini namanya memalingkan dari makna asli ke makna majaz. Tapi majaz apa ini? Itu dia tasrihiyah. Kenapa? Karena dihilangkan musyabbah. Yang ada lafaz apa? Musyabbah bi, itu bahar. Tasrihiyah. Ini namanya majaz tasrihiyah. Ay rajulan kariman, yaitu lelaki yang dermawan. Li'annal madhkuru ma'ana al-musyabbah bi.
kan yang disebutkan bersama kita sekarang adalah lafaz apa? Musyabbah bi. Wa aidon, dan juga contoh lain adalah ya ra'aitu thuraya, saya lihat bintang, tapi masalahnya mu'allaqatan biyadi, yang bergantung di tangannya. Masa bintang ada di tangannya? Berarti di sini bukan bintang yang dia inginkan. Dia maksudnya apa? Ta'ani, kamu maksudkan adalah unqudu inab, yaitu satu ya satu apa? Satu tandan dulu. Satu tandan anggur. Itu yang anggur di satu. Paham kan? Iya, satu apa namanya itu? Satu tangkai. Satu tangkai anggur. Ya, mitlas turaya, seperti bintang. Mu'allaqatun biyadihi, dia bergantung di tangannya, maksudnya dia pegang. Alladhi ma'ana aidon al-musyabbah bih. Maka yang bersama kita juga sekarang adalah lafaz apa? Hanya musyabbah bi. Kalau ada musyabbah bi berarti majaz isti'arah tasrihiyah. Terus ثم قال الشارح ومثل رجل يريد أن يشبه إنسانا بالنجم لعلو مرتبته فيقول رأيت النجم يبذل الأموال للفقراء فهذه تصريحية أيضا كأنه في الأصل يقول رأيت رجلا يشبه النجم في العلو فحذف رجلا وحذف يشبه وحذف في العلو وأتى بالمشبه به وهو النجم ومثل قول الشاعر سابق فأمطرت لؤلؤا إلى آخره. Baik. Kata beliau, seperti juga contohnya adalah seorang lelaki ingin menyerupakan seorang manusia dengan bintang karena tingginya kedudukannya. Nah, karena tingginya kedudukannya. Maka dia berkata, ra'aitun najma, saya melihat bintang, ya betulul amwala lil fuqara, membagikan harta untuk orang fakir. Ini tasrihiyah juga. Karena kan dia bilang saya lihat bintang. Kalau dibilang saya lihat lelaki, ya kan, itu beda dengan ucapan saya melihat bintang. Saya lihat bintang. Iya. Ini tasrihiyah juga. Karena pada asalnya ra'aitu rajulan yushbihun najma fil ulu. Saya melihat seorang laki-laki mirip dengan bintang dari sisi apa? Ketinggiannya. Maka dihilangkanlah rajulan dan dihilangkan yushbih dan dihilangkan fil ulu dan didatangkanlah dengan musyabbah bih, yaitu an-najm. Ini seperti juga perkataan syair penyair yang telah lewat, fa'amtarat lu'lu'a. ثم قال الشارح وهذا بيت عجيب وإن كان فصيحا فقد تشدد قائله في الاستعارة إلى جانب أن فيه ليونة إلى جانب أنه فيه ليونة كما تظهر فيه الصنعة فقوله فأمطرت لؤلؤا هذه امرأة تبكي تنهال دموعها فعبر عن ذلك بقوله فأمطرت لؤلؤا يعني بذلك الدموع ومن نرجس يريد بذلك العيون والنرجس نوعا من النبات وسقط وردا المراد بالورد الخدود وعضت على العناب نوع من نبات يميل إلى السواد والحمرة لأن أطراف أناملها مخضبة بالحناء المشبهة للعناب بالبرد أي الأسنان والمعنى أمطرت دموعا من عيونها على خدودها وعضت على أناملها بأسنانها. Baik, Masya.
Ini bait ajib. Kata beliau, ini bait syair tadi ajib. Iya, walaupun dia fasih. Dia bait fasih tidak kan lolos di bab 1 ini. Karena fasih tidak ada kalimat yang salah dalam penggunaannya. Semua kalimatnya apa? Dipahami. Berarti ini bait fasih tapi ajib, aneh. Faqad tashaddada qailuha fil isti'arah. Sungguh orang yang mengatakannya telah keras dalam isti'arah. Kenapa? Semua lafaz dia pinjam. Paham kan? Hampir semuanya dia pinjam. Iya. Ila janib anna fihi luyunah. Di samping bahwa di dalam bait ini juga ada luyunah. Ada kehalusan, kelembutan. Ya, kama tadharu fihi sun'ah. Sebagaimana nampak pula padanya apa? As-sun'ah. Ada di sini dibuat-buat. Maksudnya ngeri sekali. Dia bilang seakan-akan ada mutiara jatuh di pipinya. Wardan itu kan mawar. Bahwa dia puji sekali, air matanya seperti mutiara, pipinya seperti mawar merah-merah, tahu pipinya. Tahu kan kalau perempuan pipinya kalau dia berhias pasti dia kasih merah. Ini kan nampak sekali dia buat-buat sekali pujiannya kan. Dia makanya dibilang aneh tapi fasih. Iya, yang jelas ucapannya fa'am torot lu'ulu'an ini maksudnya apa? Hadihim ro'ah tabeki. Dia inginkan adalah seorang perempuan yang menangis dan hal dumu'uha mengalirkan air matanya. Fa'abbaru an dzalika biqauli. Dia ungkapkan, dia takbir hal tersebut dengan ucapannya fa'am torot lu'lu'a. Nah, maka dia pun maka turunlah hujan berupa mutiara. Yakni bidzalika dumu, yang dia maksudkan itu mutiara adalah air mata. Min narjis, yang dia maksudkan adalah al-uyun, mata. Wan narjis naun minan nabat. Pada dasarnya narjis itu jenis tumbuhan. Wasakot wardan, dia pun menyirami wardan. Al-muradu bil khudud. Yang diinginkan di sini wardan mawar, tapi yang diinginkan di sini adalah apa? Al-khudud, pipinya. Ya, wa'addaj 'alal unnab, maka dia pun menggigit kepada unnat. Apa unnat? Naun minan nabat juga. Jenis tumbuhan yamilu ila sawat wal humra. Jenis tumbuhan yang warnanya itu ke hitam dan merah. Ya, warnanya itu hitam tapi mengarah ke arah merah. Kenapa dibilang begitu? Ini tumbuhan yang hitam mengarah ke merah dengan jari. Karena li'anna atrafa anamilaha, ternyata ujung jari dari perempuan itu mukhdabah bil hinna, diwarnai dengan hinna. Hinna kan? Apa itu hinna? Kotes, pacar, kalau dulu ya. Yang pakai daun itu. Tahu daun hinna? Daun apa itu Abu Dhar? Daun pacar. Nggak tahu kenapa dibilang daun pacar. Tahu orang-orang dulu kalau warnai Ramadan karena orang masa kini, pemuda masa kini Ramadan. Jadi dia ndak kenal lagi itu tumbuhan. Ini dulu, ini penyair dulu, ini Ramadan, belum ada konteks. Iya, penyair masa dulu ini, bukan penyair masa kini. Iya, ini maksudnya adalah hinna ini daun itu, daun yang dipakai untuk mewarnai kuku. Dipahami ini Fadil? Jadi itu dia bilang, dia serupakan dengan unnab, tumbuhan itu karena kukunya sudah diwarnai
Iya. Maka al-musbihah lil unab yang mirip dengan unab tadi, pohon tumbuhan. Bil barodi ay al-asnan. Bil barodi yang diinginkan dengannya adalah apa? Asnan. Maknanya amtarat dumu'an min uyuniha, keluar air mata dari matanya, ala khududiha, mengalir ke pipinya, wa'addu ala anamiliha bi asnaniha, dan dia menggigitkan jarinya dengan gigi-giginya, dia menangis sambil menggigit jarinya, terus ثم قال الشارح وعلى كل حال فهذا البيت مليء بالاستعارة التصريحية. الأول فأمطرت لؤلؤا أي دموعا، وأيضا في أمطرت استعارة لأن أصلها أنزلت دمعا فشبهت الدموع بالمطر. الثاني وسقط وردا أي خدا كالورد. الثالث وعضت على العناب أي على أناملها التي تشبه العناب في لونه. الرابع بالبرد أي بأسنان بيض مثل البرد. يقول رحمه الله فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد. Ada kode. Kalau kode berarti dia setelahnya fi'il. Kalau fi'il tidak dibaca kasr huruf ketiga. Yang di kasr huruf ketiga itu siapa? Master. Faqad ista'ara al-lu'lu'a wan narjisa wal warada wal unnaba wal barada. Wa hadha tartibun ala tariqatil lafzi wan nashri al-murattabi. Nanti akan datang ini istilah tariqatul lafzi. Ya, cara takbir dengan cara apa? Melipat. Terus fad-dumu'u tushbihul lu'lu'a wal uyunu kan-narjisi wal khududu tushabihul warada wal anamilu tumathilul unnaba wal asnanu tushbihul barada. Falau qala qailun dzukira anna al-majaza sawa'un akana alaqatuhul musyabahata aw ghayra musyabahati la budda fihi min qarinatin wa alaqatin. Famal qarinatul lati tamna'u min iradatil ma'na hakiki fil baitis sabiqi. Baik. Kata beliau, wa ala kulli hal, ini bait penuh dengan isti'arah tasrihiyah. Paham kan? Bayangkan, semua musyabbah tidak disebutkan. Yang disebutkan semuanya hanya apa? Musyabbah bih. Maka yang beliau bilang ini bait penuh dengan isti'arah tasrihiyah. Pertama, fa'amtarat lu'lu'a, itu air mata. Juga pada kata amtarat isti'arah. Masa amtarat hujan dah? Yang diinginkan adalah apa? Lianna aslah anzalat dam'an. Bukan amtarat, tapi apa? Anzala, turun. Nah, air matanya. Fasyabbahat dumu bil matar. Dia serupakan air mata itu dengan hujan. Iya kan? Penuh dengan isti'arah. Sakot wardan, maksudnya apa? Khuddan kalmarti, itu pipi yang seperti mawar. Wa'addot alal unnab, yaitu ala anamiliha, yaitu di jari-jarinya yang mirip dengan unnab dari sisi warna. Bil barodi ay bi asnanin bi mithl barod, yaitu dengan gigi-gigi yang putih seperti embun. Masya Allah. Putih bagaimana itu Suhail giginya? Masya Allah, putih jernih seperti embun. Sudah merah pipinya Suhail? Iya, Masya Allah. Iya, giginya putih seperti embun lagi. Allah. Tidak usah dibayangkan. Yaqulu rahimahullah, berkata rahimahullah, maka faqad ista'ara lu'lu'a, maka dia telah meminjam lafaz lu'lu'a wan narjisa wal warda wal unnaba wal barada. Iya kan? Hada tartib ala tariqatil lafi wan nashri al murattabi. Susunan seperti ini kalau disebutkan sebelumnya dulu sesuatu kemudian setelahnya sesuatu, paham kan? Yang masing-masing pasangannya ini disebut dengan cara lafi, cara menyusun kalimat dengan cara laf, dengan cara lipat.
wan nasril murattab, dan nasr yang diurut sesuai dengan urutan sebelumnya. Paham kan? Ada orang bilang ini untuk rizki Suhail, paham kan? Abu Dhar, onta, sapi, kambing. Paham maksudnya? Jadi dia bilang ini untuk rizki Suhail, Abu Dhar. 3 kan disebutkan. Setelah itu disebutkan 3 setelahnya. Onta, sapi, kambing. Maksudnya ini torikotul laffa. Kalau dilipat ini, maka yang pertama untuk Suhail, yang kedua untuk rizki, yang ketiga untuk Abu Dhar. Paham maksudnya? Ini namanya apa? Torikotul laffa dalam takbir. Dalam takbir. Jadi dia tidak bilang begini, ini untuk Suhail onta, untuk rizki sapi, untuk Abu Dhar kambing. Tidak. Disebutkan dulu pemiliknya, baru disebutkan nanti yang dia miliki. Ini yang disebut dengan torikotu al-laffa. Jadi nanti penggunaan kalimat seperti itu. Kadang orang ucapkan. Dan akan datang nanti yang diinginkan dengan torikotul laffa wan nasr. Karena ini dalam pembahasan ilmu al-balaghah juga. Faddumu tushbihul lu'lu wal uyun kan narjis wal khudud tushabihul warda wal anamil tumathilul al-unnab wal asnan tushbihul barut. Falau qala qail, seandainya ada yang mengatakan dukiro, disebutkan annal majaz sawa'un akana alaqatuhul musyabaha wa ghairul musyabaha la budda fihi min qarinah wa alaqah. Telah disebutkan katanya, ada orang bilang majaz itu kan apakah alakonya musyabah atau ghair musyabah, maksudnya mursalah atau dia isti'aroh. Ya, isti'aroh yang musyabah kan alakonya, mursalah nanti akan datang pembahasan sama kita. Kan harus ada padanya korina dan harus ada alakoh. Apa korina yang menghalangi kita dari yang diinginkan dengan makna hakiki dalam bait ini? Dalam bait tadi. Nah, apa korinanya kalau itu maksudnya bukan hujan betulan yang turun ke mana? Yang menyirami tumbuh-tumbuhan. Apa? Kenapa kita bisa maknakan air mata menyirami pipi? Padahal bisa saja hujan menyirami tanah, kemudian kena tumbuhan. Iya kan? Kenapa kita tidak bilang saja makna hakiki di bait itu? Paham kan? Apa indikasinya? Dia membuat kita bawa ke makna majaz. Jawabannya. Wal jawabu huwa annahu la yumkinu an tumtira lu'lu'an min narjisin wa kadzalika yuqalu fil baqi. Amma al-alaqatu fi kulli hadhihi al-kalimati fahiya al-musyabahatu shabbaha dumu'aha bil lu'lu'i mathalan wal aradu min dhalik wal gharadu min dhalika at-tahsinu wa kadzalika yuqalu fil bawaqi. Wal alaqatu bainal unnabi wal anamili hiya al-lawnul mushtaraku bainahuma li'anna al-unnaba launuhu ahmaru wa hadhihi qad sabagat anamiluha bil hinna'i fasarat tushbihul unnaba. Baik, Masya Allah. Jawabannya, dari mana kita bisa arahkan ke makna lain? Beliau bilang, karena tidak mungkin dia turun hujan berupa mutiara. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau tanya, ada hujan mutiara? Boy, Masya Allah, kalau tiba-tiba di JF hujan mutiara betulan, boy bisa kayak mendadak santri RBA semua tuh. Iya kan begitu. Ini ucapan hujan turun berupa apa? Mutiara. Ini kan sudah tidak mungkin kalau memang langsung begitu. Paham kan? Ini sulit. Iya, makanya dari situ sudah kita pahami berarti ini bukan hujan betulan. Itu dia turun hujan min narjis, dari narjis. Demikian pula dikatakan pada yang lainnya. Adapun alakohnya pada setiap kata-kata ini adalah musyabah, mirip tak? Nah, air matanya seperti mutiara, kan kemiripan. Dia serupakan air matanya dengan mutiara misalnya, ya kan? Sampai demikian seterusnya. Dan tujuan dari hal tersebut adalah tahsin. Dia kan tujuan ngomong seperti itu adalah apa? At-tahsin. Dia menganggap
cantik itu perempuan. Wah, dia menangis, air matanya seperti mutiara. Dia menyirami pipinya seperti mawar. Nah, oh dia gigit jarinya, wih seperti apa tadi? Kumpul? Dia gigit jarinya seperti dia gigit jarinya, dia gigit giginya seperti apa tadi? Giginya seperti embun. Nah, kalbarot. Ini namanya tahsin, ya, memujinya bahwa dia cantik. Biar menangis cantik. Nah, pamini khairil. Iya, menangisnya saja ini khairil cantik. Masalah ini penyairnya ini. Iya, keterlaluan. Wa kadzalika yuqalu fil mawaki, demikian pula dikatakan pada sisanya. Adapun hubungan antara unnab wal anamil. Apa hubungannya unnab? Unnab kan tadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Warna merah apa namanya ini? Merah tua. Merah campur hitam. Merah apa itu? Merah kehitaman. Merah apa namanya itu? Merah maron. Baiklah Khairi. Barusan dia bersuara kalau bicara penyair begini. Iya, alhamdulillah. Merah maron. Hubungannya antara unnab, tumbuhan yang merah maron itu dengan anamil apa? Yaitu warnanya yang berserikat antara keduanya. Karena unnab warnanya merah maron. Sementara terus dia bilang tadi, waharihi qad sabagot anamilaha bilhinna, dan perempuan ini juga telah mewarnai jari-jarinya dengan warna hinna. Fasarat tushbihul unnab, maka jadilah jarinya itu seperti pohon tadi, rumput tadi, tumbuhan tadi yang warnanya merah. Ini sisi hubungannya. Ini selesai majaz isti'arah. Berikutnya majaz jenis kedua, makniyah, makhfiyah. Kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,